Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes screwdriver 21 volt brushless dari Tanzu. Baik, sebelum kita membuka produknya, nah, informasi penting untuk teman-teman yang sering membeli power tools lewat Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, itu usahakan membuat video unboxing ya, sebagai bukti ketika nanti ada masalah dengan produknya, nanti itu bisa diklaim, artinya bisa diajukan pengembalian, dan uang akan kembali 100%. Nah, kemudian di Shopee ya, kalau di Shopee enaknya ada sistem COD cek dulu ya. Memang nggak semua toko menggunakan sistem COD cek dulu, tapi mayoritas menggunakan itu ya, COD cek dulu. Nah, kelebihannya COD cek dulu, ketika barang sampai ya, kita terima dari kurir, kita buka dulu, kita cek dulu apakah betul barangnya itu, atau mungkin ada kekurangan salah satu partnya, paketnya ya, entah itu umpama kalau teman-teman beli paket yang 2 baterai, bor paket 2 baterai, ternyata yang datang 1 baterai, nah itu bisa dikembalikan lagi. Atau memang rusak ya, artinya cacat ya di dalam, ketika di perjalanan ada yang pecah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita kembalikan tanpa kita bayar. Artinya ketika barang sudah kita terima dan sudah kita lihat ternyata ada yang tidak cocok, tidak sesuai, itu bisa dikembalikan, kita tidak perlu membayarnya. Begitu ya. Nah, kalau COD cek dulu lebih aman. Nah, meskipun COD cek, maksudnya meskipun setelah ketika dipakai ya, maksudnya ketika kita sudah menerima produk, tidak ada masalah apa-apa, kita sudah membayar, kemudian 1 hari berikutnya kita gunakan, tiba-tiba mati umpama ya, nah itu juga bisa diklaim ya. Artinya yang memang dari toko nggak mengklaim, tapi Shopee bertanggung jawab untuk itu. Nanti teman-teman bisa pelajari lah ya di konten-konten yang menjelaskan tentang bagaimana kita berbelanja aman di Shopee. Dan kemudian jangan terburu-buru untuk mengkonfirmasi menerima pesanan ya, meskipun paket sudah kita terima, sudah kita bayar, kita jangan kasih penilaian dulu ya. Jadi nanti penilaiannya nanti setelah kita gunakan sehari 2 hari aman, ternyata tidak ada kendala masalah, mungkin sampai 7 hari juga ya. Karena di Shopee kalau tidak salah ada pengembalian selama 7 hari. Nah, itu setelah kita, maksudnya teman-teman jangan langsung kasih penilaian, karena nanti akan repot ya kalau kita kasih penilaian langsung. Jadi usahakan jangan langsung kasih penilaian. Penilaian nanti aja belakangan nggak apa-apa. Kalau konfirmasi terima ya langsung konfirmasi aja, tapi kalau penilaian belakangan. Begitu ya. Baik, langsung kita akan buka. Ini saya ambil paket unit only. Harganya di berapa ya? 300 ya. Ya, ini Tanzu saya dapat harga di 300 ribuan. Ada paket 1 baterai juga, ada paket 2 baterai dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat harga, dapat diskon lah, pengen dapat diskon, itu teman-teman bisa membelinya lewat live, ketika ada live, atau lewat Shopee Video ya. Kalau lewat Shopee Video dapat potongan kalau tidak salah 5% dari harga barangnya. Sebetulnya produk ini sudah lama ya, sudah lama rilis, tapi saya baru kali ini mereview karena penasaran juga ya, karena sebelumnya saya pernah nyobain G-Vox ya. G-Vox itu 16 volt. Nah, kalau Tanzu ini kan 20 volt atau 21 volt. Nah, yang bagus dari Tanzu yang sampai saat ini masih saya pegang ya, itu chargernya, charger docking itu lebih cepat pengisiannya daripada yang
yang lain ya. Baik, yang pertama buku panduan dari Tansu bahasa Inggris. Dapat banyak sekali nih bonus tambahan mata bor, mata obeng, banyak sekali nih ya. Tansu memang ngasih bonusnya banyak, tapi kualitasnya ya, tapi kualitas Tansu untuk bonus-bonus kayak gini lumayan ya. Bahan kualitasnya beda sama yang lain. Nah, ini mata sok 12 mili ya, banyak sekali lah. Nanti teman-teman bisa beli sendiri aja. Intinya banyak bonus, itu aja. Kemudian ini, nah ini chargernya ya. Nah, jadi kenapa dia ngecasnya cepet ya? Jadi outputnya memang 1,5 ampere. Bagus ya, kalau menurut saya untuk charger Tansu yang di produk-produk generik. Nah, ini dia unitnya, Tansu brushless screwdriver. Baik, kita rapikan dulu. Baik ya, ini dia Tansu. Secara desain oke, keren. Untuk rubber ini yang warna hijau ya. Tapi bagian handle aja, bagian atas nggak ada, ini polos. Nah, untuk Tansu bagian desain, maksudnya bagian material plastiknya biasa, malah kayak JLD. Kemudian di bagian bawah tempat soket baterai juga ini polos tanpa rubber. Soket LXT, reversible, oke. Kalau di iklan atau di deskripsi itu ini sampai 80 nm tulisannya. Tapi saya meragukan. Ya mungkin bisa di 50 atau 60 nm ya. Layaknya bor-bor biasa. Kemudian ini ada mode drilling, jadi bisa untuk ngebor. Tapi yaitu kalau untuk ngebor harus menggunakan mata bor yang tadi dibawakan paketnya ya. Jadi yang harus mata bor kayak gini. Jadi biar masuk sini ya. Untuk anvil kita, cara masukinnya ini kita tarik dulu, baru kita masukin mata bornya atau mata obeng ya. Kuat juga. Nah, kalau untuk ngebor yang pasti ini nggak akan sentre ya. Kalau screwdriver, impact driver, impact wrench, kalau ngebor itu nggak akan center, mesti goyang ya. Karena memang ya itu tadi. Jadi di sini karena bukan gigitan cak, gigitan kepala bor, jadi nggak bisa kokoh, nggak bisa center. Begitu ya. Jadi memang fungsi utama untuk penyekrupan screwdriver ataupun impact driver. Nah, kalau ini screwdriver, jadi tanpa impact ya teman-teman. Mungkin kalau dilihat sepintas ya kok kayak teman-teman yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu ya sudah paham. Tapi yang teman-teman belum tahu ya sepintas kok kayak impact driver ya. Nah, jadi perbedaannya screwdriver sama impact driver, kalau screwdriver itu tidak memiliki impact atau pukulan. Kalau impact driver itu dia memiliki impact atau pukulan untuk menyekrup benda-benda yang keras. Begitu. Oke, sini tulisannya Tansu emboss. Angka torsi sampai di 23, mode drilling. Oke, enak. Klik, kemudian perpindahan speed juga enak ya. Oke, no problem. Kemudian ini LED lamp besar. Begitu ya. Jadi teman-teman yang seringnya atau lebih dominan nyekrup atau ngeruping baja ringan, yang kayak gini lebih simple. Tapi sebagian orang lebih memilih screwdriver yang 16 volt seperti halnya G-Fox yang kemarin-kemarin sudah pernah kita review. Dan apalagi saya baru G-Fox aja ya, sama ini yang baru saya review. Yang lainnya belum saya review lagi, mungkin ada Nanway di sana ya.
Nanway juga bagus itu 16 volt, tapi ya harganya sangat tinggi. Oke, kita tes nyala karena ini saya beli unit only. Jadi ini saya pakai baterai apa ini? Unicorn. Nah, jadi ini nggak akan center ya, ini mesti goyang. Tapi bukan asnya ya, bukan anvilnya. Jadi karena memang dia tidak tergigit kencang ya di bagian lubang heksnya ini, makanya dia goyang kayak gini. Karena memang fungsi utama bukan untuk pengeboran, begitu ya teman-teman. Nah, cara melepasnya ini tinggal ditarik, ini dicabut, kayak gitu ya. Secara desain ini simple banget ya, compact banget, cuma ya baterainya kalau kita gunakan yang ringan, yang 5 sel, kalau yang 10 sel ini rata-rata berat ya. Ini kalau kita gunakan buat ngeruping, buat melapon, itu lebih enaknya yang 5 sel. Kalau 10 sel nanti tangannya pegel kelamaan. Baik, sekarang kita akan cek RPM-nya. Di speed 1 418, di speed 2 1400. Speed terendahnya 134 RPM. Baik, langsung kita akan uji performanya. Kita coba di screw dash 15 cm 6,3 mili. Ini torsi tertinggi ya. Kecepatan 1. Kayu akar bongkot, lumayan keras. Lagi. Wow. Mantap ya. Lagi. Lagi. Gak kuat ya. Masuk. Ini menyisakan sekitar 1 cm ya. Jadi masuk di 14 cm. Torsi membuka. Gak kuat ya. Gak kuat. Kita tes mata bor kipas. Kecepatan 2 ya, di kayu jati kering. Oke, nggak kuat. Pindah kecepatan 1. Kita tes ngeruping.
Kita nyoba skrup kecil-kecil ya, enak nggak? Torsi di angka 15. Ini cuma 2,5 sentian atau 2 senti. Di kayu jati ring ini di 19, angka 19 ya, pilihan torsi supaya rata ke permukaan kayu. 7 cm skrup. Nyekrup enak ya. Oke, itu dia tadi sedikit gambaran performa dari Tansu. Secara tenaga ini memang sudah oke, enak ya buat nyekrup. Yang menurut saya ini nggak akan sampai di 60 Nm. Ini paling mentok di 50 Nm atau di bawah 50 Nm ya. Mungkin di sekitar 40 Nm lah. Jadi kalau 60 Nm saya ragu. Tapi ya kalau memang yang seperti ini itu bukan buat kerja berat ya, artinya yang keras-keras enggak. Jadi ini untuk nyekrup yang ringan-ringan, melapon enak, baja ringan enak. Kemudian ya intinya nyekrup lah. Maksimal tadi di 15 cm dia di bagian kayu-kayu keras atau kayu akar, kayu bongkot ya. Itu dia cuma menyisakan sekitar 1 cm. Kemudian torsi membuka juga nggak kuat. Nah jadi itu nggak akan sampai di 60 Nm ya. Kalau 60 Nm pasti bisa untuk mengambleskan skrup 15 cm tadi ataupun membuka ya, torsi membukanya. Jadi ini nggak akan sampai di 60 Nm. Nah jadi harga ya. Harga Tansu itu memang mahal-mahal ya. Kalau saya lihat harganya di produk yang sebanding itu dia jauh lebih mahal, selisihnya lumayan. Tapi Tansu menyertakan koper yang lumayan bagus ya, beda dari yang lain maksudnya. Kemudian juga menyertakan charger yang docking ya, dan itu saya rasa memang bagus ya chargernya. Dia cepat pengisiannya. Saya masih menggunakan charger yang bawaan Tansu yang 13 mili ya. Itu masih saya pakai sampai saat ini. Dan itu memang cepat kalau ngisi. Nah kemudian kalau kita bandingkan sama Ecosyn ataupun MLHY Quick Release ya. Kalau Quick Release itu kan memang dia nggak pakai ini ya, anvil yang seperti ini. Jadi mata obeng itu kuatnya hanya karena ada magnet di dalam. Kalau ini kan nggak ada. Ada nggak ya? Ya intinya kalau yang model seperti ini itu kan penguncinya dari sini. Di dalamnya ada bola-bola, dia bisa mengunci ke bagian lengkungan ini ya, mata obeng ataupun mata bor. Intinya yang seperti inilah. Kalau magnetnya hilang, kalau yang Ecosyn ataupun MLHY, nah dia udah nggak kuat lagi ya menahan mata obengnya. Jadi mudah lepas kalau pas posisi kayak gini, jatuh ya. Tapi kalau ini kan enggak, dia menguncinya lewat bola-bola yang ada di dalam. Kemudian kalau menggunakan Tansu ini yang screwdriver kayak gini ya, untuk ngebor ya memang harus mata bor yang ujungnya seperti ini supaya bisa masuk. Kalau yang quick release ya itu kan ada caknya ya yang bisa dilepas pasang. Nah, jadi ngebornya lebih enak lagi pakai yang itu, pakai cak. Gigitannya lebih kuat ya begitu. Kalau ini kan longgar dia, jadi meskipun untuk ngebor ya dia nggak senter ya, karena goyang kayak gini. Karena memang fungsi utamanya kan buat nyekrup.
Begitu. Nah, kalau impact driver bagaimana? Kalau impact driver yaitu memang khusus untuk yang keras-keras ya. Nyekrup yang di media-media keras, kayu-kayu keras. Nah, itu udah beda sendiri ya. Jadi fungsinya masing-masing lah. Jadi kalau ini bukan untuk yang kayu-kayu keras pada intinya. Kayak gitu. Kemudian apalagi cukup ya. Penilaian di tangan teman-teman aja. Di tangan masing-masing. Yang pasti screwdriver itu cukup membantu di bagian penyekrupan, lebih simple, lebih efektif, dan tentunya lebih ringan. Cuma masalahnya harus pakai baterai yang 5 sel aja ya kalau menurut saya, karena yang 10 sel ini agak berat. Pakai yang 5 sel ringan, enteng kalau untuk melapon. Tapi kalau untuk baja ringan, mau yang berat pun nggak masalah ya, karena posisinya begini. Kalau melapon kan kayak gini, lumayan beban. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.